Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan mempelajari tentang kewenangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Jadi review sebentar, ada kedudukan hukum lingkungan dalam sistem hukum. Jadi sebenarnya sudah kita pelajari di pertemuan minggu ke-1 atau kedua. Jadi berdasarkan isinya, hukum dibedakan ke dalam dua pembagian besar, yaitu sistem hukum publik dan sistem hukum privat. Nah, hukum privat atau biasa disebut hukum sipil atau hukum perdata adalah bidang hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan individu yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan atau individu. Kemudian hukum publik atau disebut pula dengan hukum kenegaraan adalah merupakan bidang hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antar negara dengan perseorangan atau warga negara. Nah, hukum lingkungan sendiri pada hukum pidana, dalam bidang kepidanaan, hukum lingkungan berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengatur dan menegakkan aturan atau norma secara memaksa yang diperuntukkan untuk lingkungan dan sumber daya alam. Kemudian pada hukum perdata mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak kepemilikan atas sumber daya alam, hak-hak tradisional individu atau kelompok masyarakat seperti hak ulayat, akses organisasi non-pemerintahan dalam hal melakukan gugatan atas nama kepentingan lingkungan, mekanisme penyelesaian sengketa atas lingkungan seperti class action dan legal standing, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan skema posisi hukum lingkungan dalam sistem hukum nasional, maka disimpulkan bahwa hukum lingkungan belum dapat dijadikan sebagai golongan tersendiri, sebagai salah satu bagian integral dari hukum publik. Namun hukum lingkungan digolongkan sebagai bagian dari hukum administrasi negara. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum lingkungan secara dominan berkaitan dengan kekuasaan negara atas aset-aset lingkungan, atas sumber daya alam. Oke, kemudian di subbab berikutnya adalah pengakuan hak-hak lingkungan hidup. Jadi di dalam UU PLH atau Undang-Undang Pengelolaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, secara umum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hak substantif atau hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat misalnya. Kemudian ada hak prosedural, contohnya hak akses informasi, akses partisipasi, hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi menurut PPLH, UU PPLH nomor 32, yang pertama ada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia. Nah, hak yang pertama ini merupakan contoh hak substantif yang memiliki fungsi pertama mengandung pengakuan hak setiap orang untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap lingkungannya. Kemudian fungsi yang kedua, mengakui adanya hak setiap orang untuk menuntut si pencemar atau perusak lingkungan agar memulihkan atau memperbaiki lingkungannya. Kemudian hak yang kedua adalah hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. Yang ketiga adanya hak akses informasi. Kemudian hak akses partisipasi. Kemudian yang kelima, hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Kemudian yang keenam, ada hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi
ini ada di pasal 65 tadi ada di pasal 65 UU PLH nomor 32 tahun 2009. Kemudian selain di pasal 65, teman-teman juga bisa baca di pasal 70. Jadi masyarakat berhak mengajukan usulan dan keberatan atau menyampaikan pengaduan kepada pejabat yang berwenang, kemudian melakukan pengawasan, pemberian arahan, memberikan pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan penyampaian informasi atau laporan. Nah, manfaat dari adanya peran serta masyarakat dan pengelola lingkungan hidup antara lain dapat memberikan informasi kepada pemerintah, kemudian dapat meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah, mencegah terjadinya pengajuan gugatan oleh masyarakat, dan mendemonstrasikan pengambilan keputusan. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Oke, hak yang ketujuh adalah hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusahaan lingkungan hidup. Kemudian hak yang terakhir adalah hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, ini dimaksudkan sesuai dengan UU PLH pasal 66. Jadi latar belakang hak yang nomor 8 ini adalah adanya kasus warga yang melaporkan terjadinya pencemaran lingkungan, kemudian justru dituntut oleh pihak yang diduga melakukan pencemaran ini. Nah, hal tersebut membuat orang tidak mau melaporkan jika ada pencemaran lingkungan yang terjadi, sehingga dimunculkanlah hak ini gitu ya. Jadi maksudnya ketika kita ada melaporkan pencemaran di sebuah pabrik misalnya. Nah, ini tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata karena dia telah memperjuangkan haknya atas lingkungan yang baik dan sehat. Baik, kemudian kewajiban-kewajiban lingkungan hidup, jadi selain hak, kita juga punya kewajiban dari lingkungan hidup itu sendiri. Yang pertama ada kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Ini ada di pasal 67. Kemudian kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Ada di pasal 68. Kemudian adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Ada di pasal 68 juga. Kemudian kewajiban bagi pelaku usaha untuk menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup. Ada di pasal 68. Kemudian sebab selanjutnya adalah kewenangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi dalam UU PLH, kewenangan pemerintah dibagi menjadi 3 tingkatan ya. Ada pemerintah, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Nah, ini baru dituliskan di UU PLH nomor 32 ya. Jadi di undang-undang nomor undang-undang sebelumnya ada di UU PLH atau yang 82 ini masih bertuliskan sebagai kewenangan negara ya atas atas lingkungan hidup. Tapi di UU PPLH ini di pasal 3 di Undang-Undang 32 ini sudah membagi menjadi 3 tingkatan dari pemerintah, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Nah, ini beberapa kewajiban dari pemerintah. Jadi pemerintah menetapkan kebijakan nasional, kemudian menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, kemudian menentukan juga RPPLH nasional, kemudian menetapkan dan melaksanakan KLHS,
nasional yang kemudian KLHS nasional nanti diturunkan di kabupaten atau kota, kemudian menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL UKL UPL, kemudian menyelenggarakan inventarisasi SDA secara nasional dan emisi gas rumah kaca, kemudian mengembangkan standar kerjasama, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menetapkan dan melaksanakan kebijakan sumber daya alam hayati, non-hayati, keanekaragaman hayati, kemudian produk rekayasa genetik. Kemudian menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim, kemudian perlindungan lapisan ozon, kemudian limbah B3 limbah, kemudian tentang perlindungan lingkungan laut, kemudian ada perlindungan terhadap pencemaran kerusakan lingkungan lintas atau batas negara, kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan nasional yang kemudian diturunkan menjadi peraturan daerah oleh kepala daerah. Kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan tentang perizinan dan peraturan perundangan, kemudian mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup, kalau mengkoordinasikan, memfasilitasi kerjasama perselisihan antar daerah atau sengketa antar daerah, kemudian melaksanakan dan mengembangkan kebijakan pengolahan dan pengaduan masyarakat, kemudian menetapkan standar pelayanan minimal lingkungan hidup. Kemudian ada menetapkan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat, kemudian kearifan lokal, ini yang berhubungan dengan masyarakat ya. Kemudian mengolah informasi lingkungan hidup secara nasional, mengkoordinasi, mengembangkan, mensosialisasikan teknologi ramah lingkungan hidup, memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan, sehingga saat ini ya sudah dalam skala nasional ada pelatihan-pelatihan yang terkait dengan lingkungan, kemudian ada juga penghargaan-penghargaan yang diberikan dalam tingkat nasional, baik skala kota ataupun perusahaan. Contohnya misalkan kalau perusahaan ada namanya penghargaan proper. Kemudian kalau wilayah kota, lingkungan kota, penghargaan-penghargaan kota ya terkait lingkungan. Kemudian pemerintah juga menerbitkan izin lingkungan, kemudian menetapkan ekoregion. Jadi membagi wilayah pengelolaan lingkungan berdasarkan ekoregionnya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya khusus untuk ekoregion. Kemudian melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Kemudian di sini ada pemerintah provinsi ya. Jadi kewenangan pemerintah provinsi dari menetapkan kebijakan tingkat provinsi, kemudian melaksanakan KLHS. Jadi tadi yang bersifat nasional diturunkan menjadi skala provinsi secara lebih rinci lagi. Kemudian jadi di provinsi ini banyak juga kewenangan yang bersifat mengkoordinasikan. Jadi beberapa dokumen ditetapkan oleh pemerintah, kemudian dijalankan oleh pemerintah kabupaten atau kota, kemudian provinsi atau gubernur itu mengkoordinasikan, melaksanakan dalam pelaksanaannya. Kemudian melakukan pengawasan pembinaan, sama mengembangkan menerapkan instrumen lingkungan hidup, dan lain-lain ya.
Kemudian di tingkat provinsi juga dia menerbitkan izin lingkungan tapi di tingkat provinsi, kemudian melaksanakan penegakan hukum lingkungan pada tingkat provinsi juga, kemudian informasi lingkungan juga di tingkat provinsi juga dilakukan pengelolaan. Kemudian untuk pemerintah kabupaten atau kota, ini lebih banyak ke penerapan kebijakan. Jadi tadi kalau teman-teman baca sekilas gitu ya di pemerintah pusat itu menetapkan kebijakan, kemudian di pemerintah provinsi banyak yang mengkoordinasikan, kemudian di tingkat pemerintah kabupaten atau kota itu lebih banyak ke menerapkan dan menetapkan juga dari turunan dari kebijakan yang telah ada di kewenangan yang ada di negara ataupun pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Jadi di sini sama ya, kewenangannya hampir mirip dengan provinsi dan pemerintah pusat. Oke, kemudian di sini juga ada memfasilitasi sengketa. Nah, sama dalam lingkup kota, kabupaten kota diselesaikan dalam lingkup kabupaten atau kota. Kemudian kajian juga pada tingkat kota juga dilakukan di tingkat kota ya. Kemudian mengolah informasi terkait lingkungan hidup, mengembangkan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup, memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, kemudian menerbitkan izin juga pada tingkat kabupaten, kota, dan melakukan penegakan hukum juga di tingkat ini. Jadi nantinya memang ada beberapa izin yang dia bisa disetujui dalam tingkat kabupaten atau kota, kemudian ada juga izin yang harus disetujui pada tingkat provinsi, ada juga izin yang disetujui pada tingkat negara atau sekelas menteri gitu. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.